Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah beri kepada kita, terutama kesehatan, keafiatan di pagi hari yang mulia, bulan suci Ramadan yang agung, penuh dengan keberkahan. Allah pun memberikan kita kesempatan dengan kesehatan afiat dapat melakukan amal taat ibadah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan dari amal ibadah puasa yang wajib dan amal-amal sunnah lainnya yang sudah kita lewatkan di bulan Ramadan semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Begitu pula salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengharap syafaat kelak di hari kiamat. Karena Nabi mengatakan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku adalah orang yang paling dekat nantinya denganku di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan salawat salam kita tersebut kita adalah orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kaji kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatal abrar. Sampailah kita masih di dalam bab yang pertama, yaitu mematuhi, mentaati akan perintah-perintah Allah. Sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang namanya amal ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu diibaratkan seperti modal, yang sunnah itu seperti laba. Maka kalau modal kita sudah ada, yang kita inginkan adalah labanya banyak. Maka supaya labanya banyak berarti sunnah-sunnahnya kita perbanyak. Yang wajib kita jaga perintah Allah, lalu kita pun mendekatkan kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah-sunnah. Maka sudah sampai derajat seseorang apabila dia itu mengerjakan sunnah-sunnah yang banyak, artinya mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan mencintainya. Bila sudah Allah cinta kepada hamba, maka telinganya Allah, pandangannya Allah dengan pandangannya melihat, mulutnya berbicara, Allah yang berbicara dengan mulutnya, lalu yang keluar dari mulutnya perkataan yang baik, yang hikmah, yang penuh dengan faedah. Tangannya, kakinya, bahkan apabila dia meminta kepada Allah dalam hadisnya, maka pasti akan aku beri permintaannya. Itulah kehebatan, kemuliaan orang kalau sudah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini beliau mengatakan, wahai orang yang menuntut ilmu agama, engkau tidak akan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah itu, kewajiban dan kesunahan, kecuali dengan menyadarkan dan membersihkan hati kita. Nah, jadi hati ini intinya, hati ini yang harus kita bersihkan. Hati ini yang harus kita perhatikan. Kenapa hati? Karena hati ini adalah inti dari hidupnya manusia. Manusia ada jantung, ada hidup, jantungnya hampir berdetak, ada hidup. Walaupun semua anggota tubuhnya berdiam, mati dan tidak,
tapi masih jangan di layar rumah sakit itu masih berarti hidup itu masih. Tapi bila itu lurus, artinya jantungnya tidak berdetak, maka sia-sia tubuh manusia terus. Begitupun dalam kita melaksanakan amal taat ibadah kepada Allah, adalah intinya kita harus menjaga hati kita, mensucikan hati kita. Kalau orang menjaga dan membersihkan, mensucikan hatinya, maka perintah Allah tadi mudah. Sembahyang gampang, puasa kada malih tidak, zakat kada berat mengeluarkannya, haji ada hartanya mudah untuk berangkat. Kenapa itu semua gampang dilakukan? Hatinya bersih. Bagaimana cara membersihkan hati? Tentu banyak. Dan kita menjauhkan dari sifat-sifat yang buruk di dalam hati kita. Kita isi dengan sifat-sifat yang mulia dalam hati. Bahkan juga diantaranya adalah dengan kita menjaga dari apa saja makanan yang halal, rezeki yang halal, itu juga min tazkiyatin nafs, untuk membersihkan jiwa. Namunnya makanannya haram yang masuk hasil dari yang kada baik, mun masuk dalam tubuh kita jadi darah. Makan walaupun 1000. Kenapa 1000 tadi? Gorengan misalnya war takjil. Tahukah war takjil? Perang takjil. Orang kami berabut takjil, sidin ambil, bayar 5.000, ambil 10. Nah ini ambil gorengan 10, bapadah 5.000. Berarti ada yang haram dari gorengan tadi. Bapadah 4 buting aja ambil, padahal menyuap 10 buting sudah. Berarti ada yang haram dari gorengannya. Maka makanan yang haram kita makan dalam tubuh, walaupun lumpia disebut, yang kita ibaratnya 1.500 misalnya, tapi yang kita makan tadi masuk ke tubuh, apa yang terjadi? Itu makanan jadi darah. Kalau sudah jadi darah daging kita, olah kita pisahkan yang haram tadi. Kalau lagi, lalu sudah jadi darah daging, lalu darah tadi itu akan dipompa oleh jantung kita, paru-paru. Lalu kemana ini mengimpor darah tadi? Ke otak kita. Lalu otak yang akan menurunkan darah tadi ke seluruh anggota tubuh kita. Munnya darahnya tadi kualitasnya bagus di jantung kita. Makanya Nabi mengatakan ala wa inna likulli jasadin mudghah. Ketahuilah ujar Nabi, di dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila baik kualitasnya baik, amal ibadah, amal perbuatannya. Tapi bila yang buruk itu kualitasnya pasti buruk juga gawiannya. Apa itu yang kata Nabi maksud? Adalah jantung kita. Jantungnya ada kualitasnya, harus sama aja. Ada yang beda, jantung biar, jantung ulut sama, bentuknya sama, ada yang lain. Tapi apa yang membedakan adalah secara batin, yaitu makanan tadi. Pun yang haram kita makan, lalu darahnya kualitasnya ada baik, lalu darah tadi ke jantung, lalu jantung memompa ke otak, lalu otak mengalirkan seluruh anggota. Apa yang akan diperintah oleh otak? Yang dia perintahkan pasti semua perbuatan ucapan yang kada baik. Kenapa ia perintahkan kada baik? Karena sumbernya kada baik, karena sumbernya haram. Lalu mata pun disuruh oleh otak senang melihat yang haram-haram. Lalu telinga pun senang mendengarkan yang haram-haram. Pokoknya bila mendengar orang menggosip, yang mendengar telinganya no. Tapi mendengar pengajian asa gatal telinga, mendengar pengajian asa sakit telinga.
Untungnya bila dia menggibah orang, nomor satu mencurucus haus, kada terasa lagi bulan puasa berkisah sudah. Tapi mensuruh untungnya baca Quran hanya 5 baris, menguap 5 kali. Saking uyuhnya dalam melakukan amal taat. Kakinya melangkah ke masjid, ke pengajian, ke majelis ta'lim, badannya betis melangkah. Tapi mau disuruh kamu ke pasar, laju benar betisnya melangkah. Hiburan, senang benar betisnya melangkah. Menunjukkan bahwa apa yang kita asup dan makan itu mungkin dari sesuatu yang tidak baik. Lalu anggota tubuh pun senang melakukannya kada baik karena sumbernya dari hasil yang kada baik. Nah, ini perlu kita perhatikan. Dan inilah inti dari semua apa yang akan kita perbuat. Kalau yang halalkah, haramkah yang kita ambil, yang kita dapat, yang kita kerjakan dari gawian kita. Makanya hati-hati jujur, wahai para pemimpin rumah tangga, para istri, apalagi di zaman wayah ini, zaman ekonomi ngalih sulit, pekerjaan sulit, semua serba naik. Jangan sampai kesulitan yang kita jalani ini menghalalkan yang haram. Hidup dunia ada lawas, hidup kita ini ada lawas. Apalagi ya Tuhan sudah berpikir panjangkah masih hidup kita? Ada. Lalu jangan sampai kita korbankan kehidupan akhirat kita yang lawas itu, yang selamanya itu, hanya dengan kehidupan dunia yang sekumat. Hakun mengambil yang haram, hakun mencuri yang haram, mengambil yang bukan haknya dan lain hal sebagainya. Maka itu semua akan mengakibatkan kehidupan kekal kita di akhirat rusak, bermasalah dan lain hal sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini makanan saja. Makanya harus kita jaga betul-betul supaya kita bisa mensucikan hati kita, lalu mudah melakukan amal taat, ibadah, perintah-perintah Allah tersebut. Nah, ini maksudnya Imam Ghazali. Simpel aja nasihatnya, mensucikan hati dengan kita menjaga hati kita dari sesuatu yang kotor, yang haram. Punya makanannya yang halal yang masuk, lalu darah itu menjadi darah makanan dari dipompa jantung, lalu otak pun memerintah mata hendaknya melihat yang baik-baik. Bila melihat haram bertutup sidik mata. Ada hendak melihat, mendengar senang mendengar yang baik-baik. Bila orang menghibah kejauhnya, ada hendak mendengarkan. Untungnya pada hendak sumpah serapah, caci maki, mengumpat orang, tapi senang. Untungnya dia gunakan berzikir. Apalagi bulan puasa, minum kada kawan, makan kada kawan, daripada memisahkan orang rugi. Seorang yang haus, baik berzikir, baik baca Quran, jadi pahala olehnya. Kemudian itulah yang menyebabkan daripada kotor dan bersihnya hati seseorang. Lalu beliau pun berkata, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui hatimu. Allah itu Maha tahu, walaupun orang lain, manusia di sekitar kita kada tahu dengan apa isi hati kita, Allah Maha tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita, geritikan yang ada di hati Allah tahu. Insyaallah. Mengawasi zahir dan batinmu, mengetahui gerak langkahmu, baik ketika bersama orang banyak maupun ketika sendirian. Pun di tengah orang banyak, masya Allah, ini menjaga akhlak, menjaga adab, menjaga tata keramanya. Tapi punya sendirian sekalinya pada baiknya lakukan. Ketahuilah Allah Maha mengetahui kita, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendirian. Pendek kata Imam Ghazali, ringkasnya, dalam keadaan apapun kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semua yang ada di langit dan di bumi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, itu tidaklah lepas dari perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun yang jatuh selembar dari pohon pun Allah tahu. Apalagi sesuatu yang kita perbuat dalam kesendirian maupun di dalam orang ramai. Puasa, jujur kan ada orang yang tahu kita makan di kamar. Siapa yang melihat? Bini ada tahu, anak ada tahu. Keluar kamar kisah liut harus. Padahal di tong sampah Indomie 2 bungkus, minta lu sebutin pecah. Ujar bini pada saat sahur ada yang tahu. Kenapa ada yang tahu di sampah? Bungkus Indomie-nya ingat aja mau buang misalnya, pasti tidak bisa. Pakai nyaman silaki. Sekalinya muntah. Pas yang keluar Indomie. Nah, apabila dia makan sahur, kering kan ada Indomie malah. Jujur orang lain pada tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka oleh karenanya, apapun yang kita perbuat dan kita lakukan dan kita ucapkan, maka hendaklah senantiasa kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan maqam daripada maqam muraqabah dalam ilmu tasawuf. Orang yang senantiasa diawasi oleh Allah. Makanya di dalam ibadah kita disebut namanya ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah kau kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Itu yang beri. Tapi kita ini tidak mampu merasakan melihat Allah, hadirnya Allah. Kalau engkau tidak mampu, kata Nabi, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat engkau. Allah senantiasa melihat kita. Mungkinkah kita melanggar aturannya? Allah melihat kita, mungkinkah kita maksiat kepadanya? Allah senantiasa melihat kita, mungkinkah kita kada menggawi perintahnya? Kenapa? Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Maka oleh karenanya orang yang punya sifat muraqabah dalam hati, kemanapun dia berada, di dalam situasi apapun dia pasti akan terjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita tahu, mau diawasi bos kita, pegawai, maulah santai. Ada mungkin tukang pegawai, punya ada didihi oleh yang ampunnya, berkuatnya, makan wadai. Wah, mencatuk tukul juga aja, Pak, aku sebutin bilang gorengan, sebutin juga panggilan, tapi mau diawasi. Pada wajib santai-santai, saling gobangnya membayar, saling gobang mandornya. Kenapa? Artinya diawasi. Kita di kantor ada CCTV, maulah santai dalam kantor, bos melihat, manajernya melihat, guring misalnya, tidak mungkin. Pasti semangat kita merasa diawasi. Si mobil bos ini setiap jam 7:30 ada deh, misalnya di parkiran karyawan ini ada dia wanita lambat melihat mobil bos sudah berparkir. Padahal bosnya ada, bosnya di luar sana, di luar Kalimantan misalnya, lagi keluar Jawa. Tapi mobilnya ada, siapa bawa? Supirnya. Disuruh bosnya, sama banyak ke kantor, parkir mobil. Karyawan melihat, cepat masuk, cepat absen, ada wanita terlambat. Kenapa ini ada wanita terlambat? Merasa diawasi oleh bosnya. Jakainya tahu, bosnya ada dalam mobil. Itu jangan tahu. Artinya kita ini seandainya senantiasa merasa diawasi oleh Allah, mungkinkah kita melakukan maksiat, kemungkaran? Wali meninggalkan lembah yang wali, Allah melihat.
Wani kita berpura-pura puasa, tidak mungkin Allah melihat. Mungkinkah kita melakukan yang haram, riba, mencuri dan lain hal sebagainya? Kenapa? Karena Allah Maha melihat, diawasi. Lalu punya sholat kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Mungkinkah sholat kita lalai? Mungkinkah yang dibaca Fatihah yang dipikirkan dagangan? Ada mungkin, pasti kita fokus. Kenapa? Allah mantau. Mungkinkah sembahyang kita sambil bermainan? Ada mungkin. Sambil bergaru sana, bergaru sini, pasti kita menjaga akan kekhusyuan sholat kita. Kenapa? Merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Dia tadi sembahyang dihiga pintu HP, Pak. Terus dihiga bos, dihiga pintu aja. Bedehem aja tuh paduan nih. Kisah khusus Pak dan hanya pulang. Oh, dihiga langsung bahaya. Nyamuk tuh mengikut yang ada yang menampak. Nampak pintu dihiga sembahyang. Berwirid sampai tuntung, berwirid kada bergerak. Kenapa? Tuhan. Kenapa jadi khusyuk? Kenapa jadi masya Allah? Jadi karena ada pun apalagi kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya maqam muraqabah. Maka harus hadirkan itu di dalam hati kita. Punya hendak maksiat, pikirkan Allah melihat. Makanya dulu diceritakan di dalam kitab ya. Imam Ghazali juga bahwa ada seorang guru yang sangat sayang lawan muridnya, salah satu muridnya. Maka muridnya ini junior, masih kelasnya kelas bawah. Yang senior banyak, tapi ada disayang berlebih oleh guru ketimbang si junior ini. Maka yang senior ada rasa iri lawan yang junior, beriri. Maklum lah namanya manusia, apalagi ada perbedaan di dalam hal apapun pasti ada iri, dan itu adalah sifat yang harus kita jauhi, penyakit iri dengki. Dan ini iri nih melihat si junior, karena si junior ini lebih disayang oleh gurunya, lebih diperhatikan oleh gurunya. Lalu ada iri, dan guru pun paham dan tahu bahwa mulai muncul sifat iri dari murid-muridnya yang lain. Maka setelah tahu seguru akan hal tersebut, dipanggillah murid. Ibaratnya bersepuluh panggil. Di antara tadi ada satu yang junior. Ujar Silis memerintahkan itu di hadapan kalian ada pisau dan juga ada burung. Ada yang menyebut burung, ada yang menyebut ayam dalam riwayat. Nah itu burung, itu pisau. Sekarang ujar gurunya, aku minta kalian sembelih itu burung dimanapun tempatnya dalam waktu sekian, dan nanti dalam waktu yang ditentukan datang lagi ke sini bawa burungnya dalam keadaan tersembelih. Apa syaratnya? Sembelih di tempat manapun yang kurang siapapun kada boleh tahu ikan menyembelihnya. Maka bubarlah semuanya. Wah gampang. Yang satu bawa menyembelih, bawa ranjang, lampu bermati. Ada melihat lagi sampai panggal kepala burungnya. Yang satu bawa perempuan, gelap gulitan sembelih. Satu masuk ke WC dan tidak mati lampunya sebelah. Macam-macam tempat yang mereka lakukan untuk menyembelih. Akhirnya pada waktu yang ditentukan semuanya kembali, ingin menyerahkan hasil sembelihannya kepada sang guru karena perintah. Maka satu persatu ditanya. Sebelum gurunya datang, yang lain sudah ini kira-kira himung melihat mana si junior ini kada disembelihnya burung. Ikan pasti habis ini dibenci oleh guru, disariki ikan oleh guru. Ditanya satu ikan di mana menyembelih, di WC, di bawah ranjang, di gua, macam-macam. Sampai yang junior ikan, kenapa kada disembelih? Maka perintahku untuk menyembelih. Mohon maaf wahai guru, karena dia perintahkan syarat menyembelihnya tidak ada boleh siapapun yang tahu.
Ku cari-cari dimanapun tempat di dunia ini, ujar si murid, tidak ada tempat pun yang terlepas dari pengetahuan dan penglihatan Allah. Maka aku harus bisa menyembelih burung tersebut. Lalu sang guru pun mengatakan, lihat, ujar sini, kalian wahai para muridku yang lain, nih bagaimana sifat akhlak yang luar biasa pada murid walaupun junior, tapi muraqabahnya dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya punya sifat dan daya tarik yang membuat sang guru cinta kepada murid tersebut. Masya Allah, itu harus kita punya itu yang kita bawa dalam kehidupan. Insya Allah kita akan mudah kita melakukan kemungkaran, kemaksiatan, apalagi meninggalkan perintah-perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang maha mengetahui akan pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati kita. Dan firman-Nya juga, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah itu mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dengan demikian, kata beliau, maka engkau harus bisa menjaga tingkah laku zahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri di hadapannya, sudah kita tahu kayak itu. Maka jangan sampai kita hidup di dunia sombong. Apa yang kita sombongkan, ada Allah yang lebih dari segala-galanya. Apa yang kita sombongkan, harta, benda, apa saja yang ada pada diri kita, semua adalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan. Ada orang sombong itu orang bungul katanya. Makanya akhlaknya yang bagus itu lihat tukang parkir doanya. Tukang parkir itu mobilnya banyak, motornya banyak. Pian cari mobil dari tahun berapa sampai 2025, adanya bisi. Apalagi parkir mana paling banyak, pasar sendiri. Motor yang paling butut sampai yang paling 2025 adanya. Sombonglah tukang parkir. Ada sombong. Kamu nggak sombong misalnya di videonya tuh. Alhamdulillah motorku banyak banget hari ini. Itu ngolong adanya tukang parkir. Lalu tatkala diambil motor tadi oleh orang pemiliknya, mobil pemiliknya, sariklah tukang parkir. Himung pula, senyum. Kenapa himung senyum? 10.000 diberi Pak Haji bulan Ramadan sekali parkir. Nyata himung senang. Padahal mobilnya diambil. Kenapa Inya senang? Karena Inya paham yang ada pada dirinya saat itu hanya titipan saja. Kita hidup di dunia ini, harta kita titipan, benda, rumah, mobil kita titipan. Lalu sombong, pukul dah. Sama kan yang tukang parkir jadinya. Pun Allah ambil itu mobil kita, sariklah kita, bapak sarik, ampun Allah. Rumah kita diambil oleh Allah, sariklah kita, milik Allah. Bahkan keluarga kita itu adalah amanah, titipan dari Allah. Makanya dulu pernah salah sahabat Nabi, Masya Allah, luar biasa. Yang mana salah satu sahabat Nabi ini punya istri, punya anak 2. Tatkala Nabi sedang membuat khandak, parit mengelilingi kota Madinah, dan di hari itu panasnya luar biasa, laparnya luar biasa, maka sahabat Nabi ini dia menyembelih, punya seekor kambing di rumah. Kadang-kadang punya seekor kambing. Niatnya hendak menjamu Nabi kena siang setelah begawian ulah parit. Setelahnya sembelih, dimasak oleh istrinya, dia pun berangkat bekerja dengan Nabi pagi itu. Dia sampaikan kepada Nabi dengan diam-diam. Dia berbisik, wahai Nabi, siang ini ulun jamu pian makan di rumah.
Tapi jangan banyak-banyak, bawa sahabat ke 10 aja, soalnya lauknya kan banyak. Siap kata Nabi. Pas sampai pada waktunya, apa yang Nabi lakukan? Nabi umumkan kepada semua sahabat. Wahai sahabatku semua, ayo kita diundang oleh salah satu sahabat Fulan bin Fulan. Belum teringat. Lalu semua sahabat datang. Ini sahabat yang mau undang pun juga takutan. Ya Allah, cukup juga kan memasak di rumah ini. Maka yang datang sahabat ini seberatan. Maka yang datang sahabat ini kelaparan berata, lain keadaan. Maka sampai di rumah masuklah Nabi dengan Sahibul Bait tersebut. Ujar Nabi masuk 10/10. Jangan semuanya, kada muat, rumahnya halus. Maka tatkala dia masuk, apa yang terjadi? Yang bini tahu. Tatkala lakinya masuk sekalinya, yang bini ini kada wani menyampaikan apa yang terjadi di rumah. Apa yang terjadi? Anak keduanya meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Permainan. Hati-hati, permainan kehangatan. Apa yang diulahnya permainan? Habis paginya melihat abahnya menyembelih kambing, sekalinya permainan juga. Seperti apa yang dilakukan abahnya menyembelih, tapi pisaunya asli. Bawa adiknya nih sini. Nah, abah tadi menyembelih kambing kayak ini caranya. Pas mati adiknya. Melihat adiknya bercucuran darah mati, bunuhnya diri juga seorang kakaknya, mati juga di kamar. Maka sang istri pun tahu, ada wani menyampaikan lawan sang suami. Ini hebatnya perempuan-perempuan salehah di zaman Nabi SAW. Ia tahu kapan menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Tenangkan dulu, nah, sudah tenang. Cakap ibarat lagi habis begitu luar tuh diuruti, diminumi, sudah mulai dingin, hanya berkisah mulai. Ini hanya buka lawang, bahaya sudah di luar rumah, masuk rumah, mumat pulang lagi. Tenangkan dulu, dinginkan dulu suasananya. Hanya pindah kawan disampaikan, dikisah. Banyak kita ini punya sesuatu yang orang titipkan lawan kita. Oh ya, punya diambil orang, kayak apa? Kasih titipan orang, jangan pada dikasih. Nah, kita punya 2 anak titipan Allah, tapi saat ini anak kita sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Pintarnya bininya sudah menenangkan, sudah dimasuki dengan contoh yang baik. Soalnya yang dipisahkan yang aslinya anak kita diambil oleh sang penitip, yaitu Allah. Dia lagi sudah mana apa lagi menjamu tamu, dan di saat itu pun Nabi jamu tamu semuanya. Setelah tamu makan 10/10, ini kambing kan habis-habis. Mukjizat Nabi SAW, nasi kan habis-habis. Selesai semuanya, hanya Nabi makan. Nah, ini namanya pemimpin yang disebut oleh Nabi Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin seorang kaum itu adalah pelayannya. Yang namanya pemimpin makannya terakhir, umatnya dulu, rakyatnya dulu yang lebih diutamakan. Hanya sedikitnya. Lalu Nabi makan, dipanggil Sahibul Bait. Ujar Nabi, panggil anak ikan makan saja. Ayo sahabatnya bingung. Apa anak mengisahkan? Nabi, mereka sedang tidur di kamar. Bangunkan, ya Nabi. Oh, makan sini aja. Nabi tidur. Bangunkan. Karena perintah dari Nabi, maka seorang sahabat tadi pun membuka pintu kamarnya. Sekalinya anaknya boleh bermainan berdua. Anak yang meninggal itu permainan berdua, hidup kembali, Masya Allah. Lalu makan bersama dengan Nabi SAW. Inilah mukjizat. Harap pada Nabi Musa lagi, harap pada Nabi Isa lagi. Mukjizatnya Nabi SAW. Nabi cuma mengatakan bangunkan, bangun. Ada pakai mantra-mantra jampe-jampe. Kalau Nabi Isa ada mantranya. Kalau Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya bisa mengobati orang sakit, menghidupkan orang mati.
Beliau kalau menghidupkan orang mati mengatakan, "Qum bi'idznillah," bangunlah dengan izin Allah. Nabi ada berdoa, doa bacaan-bacaan, bangun anak kita, bangun anaknya, masya Allah. Lalu di situ makanlah dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bagaimana tawakalnya, tekadnya, keyakinannya seorang sahabat tersebut, yang mana dia luar biasa sedekahkan hartanya, kemudian bagaimana dia tidak merasa memiliki dari apa yang dia miliki, dan ikhlas dengan apa yang diambil dengan apa yang ada pada diri mereka, yaitu kedua anaknya. Begitulah yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia muka bumi, jangan sombong, jangan kita punya sifat-sifat yang tidak baik tadi, seperti layaknya seorang hamba yang hina, banyak melakukan kesalahan di hadapan raja yang gagah perkasa. Berusahalah engkau sekuat tenaga untuk menjaga diri. Berusaha kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang mungkar dan maksiat, sehingga Allah tidak melihatmu menjalankan, mengerjakan perbuatan yang Dia larang. Jangan sampai kita melakukan maksiat. Ternyata gawi pakai apa? Namanya kita ini manusia, Pak Bulan. Manusia itu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Wajar manusia itu tersalah. Wajar manusia itu lupa, lalai, lalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai kemaksiatan itu berlama-lama kita tidak taubati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang saleh. Itulah para aulia. Mereka para aulia itu bukan seperti Nabi. Nabi kan maksum, dipelihara oleh Allah dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Tapi kalau orang wali, orang saleh, kita orang awam pasti pernah tergelincir pada namanya maksiat, kemungkaran, sekalipun ini wali. Tapi kemungkaran, kemaksiatan yang mana kita itu tertipu daya oleh syaitan mengerjakannya, orang yang baik bersegera bertaubat kepada Allah. Jangan kaitan, jangan ditunda. Apalagi di bulan suci Ramadan yang agung, setiap malam Allah menawarkan untuk kita, mana yang ingin bertaubat, ku terima taubatnya. Mana yang hendak minta ampun, ku ampuni dia. Mana yang minta hajat-hajatnya, ku kabulkan hajatnya. Pertanyaannya, apa yang kita minta di bulan suci Ramadan yang agung ini, sehingga Allah pun tidak melihat kita melakukan perbuatan yang Dia larang. Dan usahakan pula engkau dapat menjalani apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia perintah, apa yang Dia wajibkan. Engkau tentu tidak akan dapat berbuat yang demikian itu. Kita ini tidak mungkin bisa, kata Imam Ghazali, melakukan hal-hal ketaatan yang diperintah. Kita tidak akan bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kecuali jika engkau mau membagi waktu. Asalnya kita bisa membagi waktu, dan engkau susun bacaan wirid-wirid mulai pagi hingga sore. Nah, inilah keberkahan waktu. Kita kalau ingin berkah waktu kita susun jadwal dari bangun guring sampai guring lagi. Jadwal baca Quran, jadwal guring, jadwal begawi, jadwal makan, jadwal mandi. Itu ada rentetan schedule-nya. Pun itu sudah kita terjadwal, tinggal kita jalani saja dan laksanakan. Disitulah akan ada keberkahan waktu dalam hidup. Kenapa orang itu waktunya kada berberkah, apalagi di zaman gue ini waktu terasa cepat. Kada terasa 10 hari dah puasa, kada terasa hari raya, kada terasa sebulan, kada terasa setahun. Cepat jalannya waktu. Kenapa? Karena keberkahannya hampir hilang. Kenapa keberkahan waktu pada diri kita itu tidak ada? Karena kita kada mengatur waktu kita. Harusnya kita atur waktu. Maka siapa orang yang mengatur waktunya tertib dalam kehidupannya, disitulah ada keberkahan dalam
waktunya tersebut, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Mereka itu punya schedule dari pagi sampai guring lagi sampai bangun lagi itu sudah ada aturan. Kita ini ada aturan. Kenapa ada aturan? Bila hendak ngaji, bila hendak ada muqaddah, bila hendak sembahyang tahajud, bila hendak ada, bila hendak ada tapi berduit hanya sembahyang duha, bila kita banyak duit ada sembahyang lagi duhanya. Itu kita ini angin-anginan. Kenapa? Karena diatur waktunya. Pun kita atur waktu seharian 24 jam itu ada jadwalnya, begawi, sholat, baca Quran karena jam ini. Bila sudah jamnya baca Quran, jam guring ada guringnya. Ini kan ada aturan. Lalu guringnya sekarang 5 jam guring, 2 jam guring. Libur begawi hari Minggu seharian guring mah. Itu makanya ada aturan. Orang yang bisa mengerjakan ini, kata Imam Ghazali, orang yang bisa membagi waktu dan bisa menyusun daripada wirid-wirid pagi dan siang. Oleh karena itu, perhatikanlah, kata beliau, perintah-perintah Allah, baik yang sunnah yang telah ditetapkan untukmu, mulai dari bangun sampai kau tidur lagi. Nanti yang pertama, tata cara kita bangun dari tidur, al-adab istiqadil maut. Nanti baru kita akan mulai membahas. Di sini Imam Ghazali sudah menyusunkan dari kita hendak guring sampai kita bangun tidur. Tapi di sini beliau mulai dari bangun tidur, berarti dari pagi, dari subuh. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan sampai kita guring lagi dalam 24 jam tersebut, supaya waktu kita berkah dan manfaat, insyaallah. Mudah-mudahan kita panjang umur, bertahan, bisa kembali menghadiri akan kajian kita dalam Bidayatul Hidayah ini, terutama dalam ibadah puasa. Kita mengharap kepada Allah dengan taufik hidayahnya, mudah-mudahan Allah jaga amal ibadah puasa kita dan bisa menambah amal-amal sunnah di bulan yang penuh keberkahan, guna membahagiakan kita nanti kelak di akhirat, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. ربنا وفقنا يا مولانا ربنا وجعلنا وفقنا يا رب العالمين وعلمنا وإن تاويل القرآن وإنك على كل شيء قدير واستغفرنا وعلمنا 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.